ketemu lagi dengan Mbak Yu. Kali ini di seri podcast untuk Austria. Apa yang akan kita bahas? Pertama soal Andrea Dovizioso dengan Ducati. Sebenarnya Mbak Yu nggak kaget kalau kalian lihat podcast Mbak Yu yang kemarin-kemarin, mungkin 2 atau 3 podcast yang lalu, itu memang Mbak Yu bilang sepertinya bakal batal sama Dovi. Waktu itu Mbak Yu bilang mungkin sama Lorenzo. Tapi penyebabnya apa? Kemarin itu Mbak Yu pikir itu masalah gaji. Masalah gaji waktu itu, karena Dovi emang waktu itu mikirnya minta gaji tinggi. Ya sebenarnya masuk di akal karena 3 tahun berturut-turut dia kandidat juara dunia dan wajar dong sebenarnya minta naik gaji. Ducati kemarin itu menunda karena dia berharap Dovi itu mengerti bahwa gini loh kondisi keuangannya Ducati ini, lagi pandemi. Pabriknya Ducati di Italia itu bahkan sempat berhenti produksi karena corona. Jadi emang gak ada duit banget gitu loh. Lu mau minta juga kita gak ada kantong tas. Tahu nggak, kantong kempes banget gitu, udah mentok gitu. Jadi kemarin si Dovi itu sebenarnya gue nggak tahu dia itu punya digaji 4 atau 5 juta gitu per tahun euro. Dia minta 6 kalau nggak salah, dia minta naik jadi 6 juta euro. Nah masalahnya adalah Ducati justru mintanya turunin jadi 3 juta euro. Mungkin 3 juta euro itu turun dengan misalnya kalau lu podium kita kasih semua duitnya, sponsornya ke lu apa gimana gitu kan. Kalau misalnya dia menang atau podium itu kan ada hadiah lagi. Nah itu mungkin mau dikasih ke Dovi apa gimana, tapi yang jelas nggak bisa ditaruh di gaji gitu. Itu concernnya si Ducati waktu itu. Soalnya kalau mau janjiin langsung 6 atau 4 pun mereka udah nggak bisa. 4 atau 5 itu untuk kembali untuk membayar Dovi seharga saat ini itu mereka nggak bisa, beneran nggak bisa. Jadi memang udah bilang kita maksimalnya 3 loh, udah nggak bisa lagi Dovi, udah mentok. Si Dovi ngulur karena berpikir kita lihat aja dulu apakah maksudnya dia mau menunjukkan bahwa pada Ducati bahwa gue worth it kok, lu bela-belain naikin gaji, terserah cara lu mau minjem kek mau apa kek, pokoknya gue mau naik gaji. Jadi Dovi maunya gitu kemarin sampai dia menunda. Sementara Ducati mau menunda untuk memperlihatkan bahwa kami masih mau loh sama lu nggak ada jalan lain, lu mau nggak mau harus ke kita, lu nggak ada pilihan lain, lu mau nunda juga nggak masalah gitu, tapi nggak bakal naik gaji. Ducati emang nggak mau. Ya emang susah sih, dapat pinjaman juga susah sekarang untuk kondisi pandemi corona, apalagi untuk menggaji pembalap bukan untuk dipakai buat produksi kan, jadi makin susah. Kalau lu mau minjem ke bank terus bilang mau buat gaji rider, nggak bakal dikasih, jamin. Oke. Jadi itu kondisinya kemarin itu sampai di Brno kemarin itu kondisinya adalah masih soal gaji. Tapi waktu di Jerez kan si Dovi podium. Jadi waktu itu kesepakatannya ya 75 oke, 25 enggak. Tapi kemudian Jerez 2 disaster, si Dovi malah melempem, bannya lagi jelek banget, bener-bener nggak bisa. Seperti kata Opa Pernat, dari 75 jadi 50 oke perpanjangan, 50% enggak. Dan di Brno sudah melempem, si Zarco naik podium. Jelas berubah, jadinya perpanjangan 25%, gagal perpanjang 75%. Itu ada prosesnya, seperempat gitu kan. Nah, kenapa bisa sampai 75%? Karena waktu itu si Zarco menunjukkan bahwa
dengan setting yang menurut Dovi itu gagal, di Sarko berhasil. Kayak gitu. Itu yang jadi masalah kemarin. Ya kan kalian tahu hubungan Dalinya sama Dovi nggak terlalu bagus, sementara Sarko bilang hubungan gue bagus banget sama Dalinya. Kemarin tuh sampai Sarko yang sudah ngelepeh-lepeh Avintia itu sampai masuk kembali ke Avintia itu karena Dalinya yang ngebujuk dia gitu. Jadi kurang lebihnya segitulah ya. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi di belakang adalah bahwa itu bukan cuma masalah gaji, sampai Dovi tiba-tiba muak dan bilang duluan nggak mau duduk di meja nego pun dia nggak mau. Jadi waktu itu si Sarko mungkin ya sebenarnya kita maklumi lah ya, waktu itu Sarko podium pertama, Avintia podium pertama, jadi ya Avintia sih banyak duit ya. Jadi mereka pesta waktu itu podium, mereka pesta dan mendengar selentingan bahwa ada yang nyindir Dovi. Alah, bilang setting jelek sampai kan ada nggak kalian baca postingan Bayu yang bilang bahwa Dovi bilang gue sampai mesti nyambukin orang di sini buat ngerti ini sebenarnya ada apa gitu. Waktu itu kan si Dovi ngomong gitu tuh. Nah, ada di tim yang ngebahas itu. Ngapain lu ngejelek-jelekin settingan lo? Tuh di Sarko berhasil gitu. Jadi istilahnya semacam si Dovi kayak dibully gitu sih. Kayak dibully, jadi kayak direndahin. Nah si Dovi sakit hati. Tapi apakah Dovi juga berpikir ya nggak wajar juga dia mau sakit hati banget ya, sebenarnya nggak perlu juga. Jadi faktanya memang berhasil pada Sarko settingan itu gitu. Jadi mungkin memang dia yang salah, jadi dia ngerti lah, oke, gue dibully mungkin memang gue salah, diem. Akhirnya kesepakatannya kan kemarin di Austria pengumuman. Jadi mungkin gue nggak tahu aslinya gimana, tapi mungkin karena Battistella nih yang bilang, Battistella bilang pada akhirnya Dovi nggak mempermasalahkan gaji. Jadi di Austria si Dovi sadar bahwa kans dia untuk memperpanjang itu sudah ada di Sarko. Jadi Ducati udah punya pilihan baru, Sarko atau Pecco plus Lorenzo. Jadi bisa dibilang kansnya Dovi udah mulai turun nih. Waktu itu kan dia cuma 1 podium, habis itu nggak ada perkembangan, dan ditambah lagi dengan podiumnya Sarko plus gaya sengaknya Sarko waktu pesta itu yang benar-benar gimana ya. Tahu nggak kenapa sampai Dovi nggak berkomentar masalahnya Sarko kemarin di crash itu? Karena itu sebenarnya. Nah jadi gitu, masalah hati. Nah kan kesepakatannya kemarin mau duduk sama-sama nih di Austria buat pengumuman. Pas hari Kamis apa hari Jumat pagi si Tardosi tiba-tiba ngomong, oh enggak, kita tunda pengumuman setelah 2 race Austria berarti 2 minggu depan kalau dihitung dari minggu lalu kan. Nah itu dia yang bikin si Dovi kok diundur, nggak bilang-bilang kayak gitu. Ini apaan sih, bilang aja udah. Jadi dia merasa Ducati emang sebenarnya udah nggak niat buat mau nego. Kan kesepakatan di Austria mau nego, kenapa diundur lagi, why gitu. Jadi Dovi tahu bahwa Ducati nggak percaya sama dia karena mengundurkan kesepakatan kontrak tiba-tiba yang mestinya di Austria. Jadi dia bilang setelah 2 seri Austria gitu. Sudah habis dibully, udah habis dijelek, udah habis dibully, udah habis dibanding-bandingin, udah direndah-rendahin. Tiba-tiba tanpa angin tanpa hujan kontraknya diundur. Si Dovi bilang ya percuma juga kita. Akhirnya si Dovi bilang daripada gua capek ditanyain kontrak terus si Ducati malah mundur-mundurin terus, ya udahlah nggak usah. Keluarlah Battistella bilang Dovi nggak bakal sama Ducati tahun depan. Teng. Tahu nggak itu Battistella ngomong itu belum kasih tahu ke Ducati sebenarnya. Ducati ini sampai lihat aja si Ciabatti sampai bilang si Dovi yang nggak mau berunding sama kita.
Padahal sebenarnya Dovi sebenarnya mau berunding, cuman Ducati yang tiba-tiba bilang mau ngundurin pengumuman tanpa negosiasi, tanpa ngomong dulu. Jadi ya entah siapa yang play victim, sebenarnya Ducati kali ya. Sebenarnya kalau menurut Mbak Yu. Jadi seolah-olah dibilang Dovi masih jual mahal, padahal sebenarnya udah enggak. Dia udah ngerti bahwa posisinya bahwa oh ya oke dah ya, kita kompromiin aja nih gaji nih. Makanya Battistella bilang pada akhirnya Dovi tidak memikirkan soal gaji gitu, karena dia emang ngerti oh iya kans dia bargaining point dia untuk minta naik gaji sudah nggak begitu besar, dan dia tahu kalau dia maksa buat minta naik gaji mending Ducati ambil si Zarco yang pay rider itu ngebayar loh. Jangan salah, Sultan Abe taruh 5 juta euro masih kurang men. Tetap aja kedepak. Jadi ya kalau Mbak Yu bisa bilang Ducati emang lagi mata duitan lah ya. Sorry to say but that's the truth. Itulah kenapa Zarco dibela-bela waktu crash. Kenapa? Karena ada duit main di situ. Nanti kita bahas itu ya. Oke, next. Soal jadi kita ngerti ya, ini lebih kepada soal hati. Si Dovi udah males banget ditanyain kontrak, udah males bukan ngemis sih, udah males di seolah-olah Ducati bilang lu nggak bisa lari kemana lagi, cuman bisa lari di kita kayak gitu. Jadi Dovi mau bilang, oh emang gue nggak bisa lari kemana-mana, tapi gue masih punya pilihan kayak gitu. Gue masih punya pilihan dan gue akan mundur. Tapi apakah bijak dia nggak membalap tahun depan? Ya nggak pasti juga. In fact bahwa Aprilia masih ada seat. Cuma masalahnya adalah Aprilia udah bilang kami nunggu Iannone. Iannone itu jadwalnya 15 Oktober, masih lama banget. Itu jadwal keputusannya 15 Oktober. Dan kalau Ian diputus tidak bersalah, Ian akan tetap sama Aprilia. Mau Dorna maksain masuk ke Papa Willow masuk, si Cal Crutchlow masuk juga percuma kalau Tas bilang Iannone nggak bersalah. Lain cerita kalau Iannone diputus bersalah, ya masuk si Cal Crutchlow. Nah itu lain lagi skenario nya. Kalau memang Cal Crutchlow mau dipaksain masuk, mau nggak mau harus nego nih sama FIM, cari game gara-gara, biar bilang aja kecerobohan. Sebenarnya emang kecerobohan sih kalau menurut Mbak Yu soal Iannone itu kecerobohan. Hidupnya terlalu serampangan sampai nggak mengawasi dengan cermat bahwa ini ada steroidnya apa enggak. Di antara sekian banyak rider yang gaya hidup mewah kok bisa dia yang kena gitu. Bebek loh makan sembarangan. Jadi emang sebenarnya dia itu serampangan. Scott Redding tuh serampangan, tapi nggak juga sampai makan daging ada steroid kan. Jadi lu sebenarnya ngapain gitu loh, kok bisa. Jadi FIM sebenarnya punya apa sih punya alasan buat bilang bahwa Iannone bersalah. Si WADA pun itu sebenarnya kong kali kong, makanya ditunda-tunda. Sebenarnya kemarin mestinya kan Agustus tuh, ditunda lagi ke Oktober katanya gara-gara WADA. Tapi menurut Bayu sih ada sesuatu lah bermain di dalamnya, sengaja bikin Aprilia bosan butek nunggu. Tapi Aprilia emang passion banget buat Iannone, karena ya kita tahu lah Alex Espargaro gimana orangnya. Sejauh ini Aprilia nggak mau macem-macem karena dia nggak punya pilihan lain, ridernya cuma itu. Tapi begitu Iannone datang, Alex bakal jadi yang kedua lagi. Sorry to say. Kenapa? Orang kerja itu dari karakternya. Kalau karakternya blak-blak-blak kayak begitu, aduh, ya mungkin lihat aja lah nanti. Emang beda. Itulah kenapa Aprilia sayang banget sama Iannone. So, kalau in case Iannone diputus bersalah, itu peluang Dovi untuk masuk. Jadi kalau memang diputus bersalah Iannone, yang calon masuk adalah Dovizioso atau Cal Crutchlow. Masalahnya adalah Cal Crutchlow deviasi gajinya itu jauh lebih rendah daripada Dovi. Dovi lo mau minta naik gaji, di Ducati nggak dikasih. Aprilia emang mampu kasih gaji dia 3 juta aja yang setara Ducati, susah, nggak bakal mau.
Aprilia nggak mampu, dia akan lebih memilih Papa Willow. Jadi emang nggak ada tempat sebenarnya untuk Dovi di Aprilia sebenarnya. Nah, itulah kenapa Mbak Yu bilang itu blunder. Kalau dia memutuskan untuk cuti balapan 1 tahun, itu blunder. Kenapa? Karena tahun 2021 itu beda lagi cerita. Akan ada talent baru, akan ada cerita baru, drama baru, dan potensi-potensi baru yang muncul dari anak-anak Moto2. Jangan salah, Ducati sendiri juga punya pengkaderan, Suzuki sudah punya pengkaderan, Yamaha sudah ada pengkaderannya. Kalaupun misalnya Bebe Vale pensiun, sudah ada Luca Marini yang antri. Itu sudah dari dulu, Mbak Yu udah bilang, kalian lihat aja di postingan kapan ya, Mbak Yu lupa, pokoknya ada. Terus siapa lagi ya yang pengkaderan? KTM iya, udah duluan malah. Honda, kita lihat Espargaro nanti, Paul Espargaro gimana. Kalau dia pangkung, Dovi yang naik. Oke. Kenapa enggak? Ya kan? Paul Espargaro itu antara dua, kalau bukan dimatiin karirnya, kalau dia nggak bagus ya dimatiin karirnya. Skenario-nya kalau di Honda itu ada dua aja, lu bagus atau lu mati karir. Tapi kebanyakan sih mati karir. Oke. Next kita bahas adalah crash antara Zarco dan Morbidelli. Mungkin saat ini mereka sedang sidang di RD bareng Alex dan Petrucci, kemudian Oliveira dengan Paul, kakak beradik dong ya. Masuk sidang. Si Zarco dan Morbidelli. Sebenarnya salah nggak sih? Ada yang lihat video footage yang dari belakang. Jadi ceritanya sebenarnya si Zarco itu mau nyalip di turn 3. Dia mau nyalip di turn 3, terus entah dia karena powernya terlalu besar, jadi dia nyalip di turn 3 terus kayak kelewatan gitu. Dia tiba-tiba ngerem. Nah, yang jadi masalah adalah dia kelewatan terus dia ngambil jalurnya Morbidelli. Jadi istilahnya terlalu miring. Ya, si Morbinya lurus, terus si Zarco nyalip dari kiri, arahnya ke kanan. Kayak gitu. Jadi nutup lainnya si Morbi. Nah, masalahnya kenapa dia gitu ambil jalur seperti itu? Itu yang masalah. Sebenarnya memang nggak disengaja, nggak ada sih pembalap yang sengaja ngebunuh sih sebenarnya. Emang dia nggak bermaksud buat mencelakain orang. Kemudian dia juga nggak bermaksud buat nutup line. Itu nutup line itu sebenarnya pas nyalip terus nutup line itu sebenarnya adalah hal biasa. Cuman yang masalah adalah ngeremnya. Pembelanya Avintia adalah dia late break karena udah terlanjur powernya terlalu besar. Sudah salah ambil line, dia sebenarnya sudah salah ambil line, dia nyalip dari kiri banget, terus dia ngambil ke arah kanan, sementara si Morbi sudah lurus kayak gitu. Jadi begitu dia nyalip, dia pas sampai tepat di depannya Morbi. Yang masalah adalah dia ngerem tepat setelah dia menyalip Morbi, dan itu salah besar. Mungkin kalau kamu bikinnya di tikungan lain itu nggak masalah, di tikungan lambat boleh, tapi itu kan tikungan cepat, kamu nggak bisa tiba-tiba muncul di depan situ langsung ngerem, nggak bisa. Oke, kalau lainnya dia ketemu tanpa ngerem, mungkin sebenarnya motornya Morbidelli nggak sampai segitu-gitu banget. Masalahnya dia ngerem, dan efek ngeremnya itu yang bikin motor Morbi itu sampai terbangnya lurus ke depan. Jadi istilahnya lu nabrak tembok, ngerti nggak? Karena dia ngerem di depan, nggak ada space buat ngerem buat Morbi, dia istilahnya nabrak tembok. Jadi itu terbangnya langsung lurus ke depan. Beda cerita kalau nyalip tanpa ngerem, dia biasanya jatuhnya bareng-bareng ke samping, ngajak jatuh gitu. Tapi nggak sampai melayang ke depan. Nah, yang bermasalah adalah melayang ke depan, bukan cuma fans ya. Bukan cuma pagar yang jadi masalah di situ. Kalau kalian lihat motor Morbidelli itu melayangnya ke arah Bebe Vale itu lurus ke tikungan. Kenapa? Karena dia nggak sempat menyentuh pagar, nggak ada efek karambol di situ.
Karena efek ngeremnya tadi, lu udah kayak ibaratnya nabrak tembok, lu melayang, udah nggak cara mampir dulu dia ke pagar, langsung aja ke depan. Itu yang berbahaya. Oke lah, kita efek karambolnya itu lain lagi cerita. Efek karambol itu karena fansnya terlalu dekat, itu kenanya ke Vinales. Tapi sebenarnya kalau nggak terlalu kencang, mungkin sebenarnya nggak membal banget sih, nggak sampai karambol banget. Tapi kalau kencang ya itu juga berbahaya. Tapi yang bikin berbahaya kemarin itulah adalah posisinya Morbidelli. Itu si Vale sampai kenanya jadi 2 kali. Udah kena Morbidelli punya, hampir kena juga punyanya Zarko. Jadi benar kata Bebe Vale, memang kita ngerti itu manuver biasa dalam balapan, itu manuver biasa. Memang tidak disengaja. Ya, kalau Mbak Yu lihat memang lainnya sebenarnya lainnya yang terlalu dari kiri nyilang ke kanan, sementara lainnya lainnya Morbi itu lurus. Jadi emang ketemu pas di depannya Morbi. Masalahnya adalah dia ngerem di situ, itu yang masalah. Dan itu late break. Kalau late break berarti dia lebih dalam dari biasanya. Itu yang bikin Bebe Vale bilang, memang saya tahu tujuanmu nyalip. Saya tahu bahwa itu kejadian biasa dalam balapan. Cuman masalahnya itu tikungan cepat dan kamu ngeremnya tepat di depannya Morbi. Kalau kamu lewatin aja dikit lainnya, itu kan lainnya ketemu di Morbi sama di Zarko tuh. Kalau dia nggak ngerem sebenarnya bisa lewat, nggak bakal crash. Jadi si Zarko bakal lari ke lebih ke kanan daripada Morbinya jadinya lainnya tetap di kiri karena dia lurus. Cuman karena dia ngerem di situ ya udah pleng semua. Nah, sengaja atau tidak, keamanan yang diperlukan. Benar kata Bebe Vale, sengaja atau tidak bukan masalah maksudnya, tapi tolong pikirkan keselamatan orang lain, keselamatan dirimu, bahwa itu jauh lebih penting daripada sekedar lu berhasil naik posisi dalam balapan. Benar kata Alexi, nyinyir-nyinyirnya dia benar juga. Kenapa lo nggak nunggu 1 tikungan lagi atau 1 lap lagi? Gitu sih. Jadi Mbak Yu kemarin itu sampai bener-bener emosi itu karena kamu hampir menghilangkan nyawa orang lain loh. Bukan masalah itu kejadian biasa, enggak. Tapi masalah kamu ngeremnya di depan situ. Kalau kamu ngerem di tikungan lain, mungkin gak masalah. Tapi kamu ngerem tepat pada saat Morbidelli lurus dan kamu merusak lain dia dengan tujuan nyalip. Jadi dia ambil dari kiri ke kanan, sementara Morbidelli lurus. Terus dia ngerem tepat di depannya Morbi. Padahal sebenarnya kalau dia nggak ngerem, nggak bakal crash karena pasti larinya lebih ke kanan si Zarko gitu. Oke? Itu sih yang menurut Mbak Yu sampai kenapa Mbak Yu pengen banget ada kejelasan dan pengen banget ada peringatan buat Zarko untuk, dan itu juga harus peringatan buat para rider lain untuk lebih berhati-hati di tikungan tersebut. Jangan sampai sembarang ngerem. Mau nyalip boleh tapi jangan sembarang ngerem. Sebenarnya jangan nyalip juga. Kalau nyalip ya hitung dulu lu bisa nggak ngontrolain lu. Kalau lu nggak bisa ngontrolain ya jangan nyalip di situ juga, ribet men. Udah nyalip lainnya kacau terus ngerem lagi di situ. Udah tahu tikungan cepat. Yang bikin Mbak Yu prihatin adalah di Brno kemarin Paul sama Zarko langsung dihukum Zarko. Terlepas sebenarnya Zarko nggak salah sih, entah nggak salah atau, tapi menurut Mbak Yu ya ada irresponsible riding juga sih di situ. Di podcast kemarin kan Mbak Yu udah bilang. Sementara di sini itu juga irresponsible riding loh, absolutely irresponsible riding. Masa lo mau nunggu orang mati baru lo bilang irresponsible riding? Itu irresponsible riding. Lo nyalip dengan tidak bertanggung jawab, ngerem dengan tidak bertanggung jawab. Masa mau nunggu mati baru bilang irresponsible riding? Ya nggak? Orang lewat track limit aja langsung hukuman long lap loh. Apalagi yang kayak gitu. Masa
nyawa orang dianggap nggak lebih penting daripada track limit begitu lewat langsung dihukum men, long lap penalti. Orang hampir mati, tunggu ya, kita hearing dulu, hearing juga lama, ribut dulu kita di sosmed ini itu, sampai kemarin tuh ada yang nelpon RD, ditelepon tuh si Unci ini kenapa RD diam, Uncinya bingung, entar deh gue tanya bos. Pokoknya lawak banget deh RD kali ini beneran. Kok bisa sampai ditelepon loh RD tuh si Unci ini, sampai ditelepon, ini RD mana kok diam, nggak ada apa, nggak ada pengumuman, nggak ada apa. Sampai gini Unci ini bilang, iya sih nggak ada nota, nggak ada apa, ntar gue tanya bos. Sampai gitu loh. Ini RD ngapain coba. Akhirnya setelah kita ribut-ribut, baru muncul notanya RD bahwa bakal sidang. Tapi ya setidaknya ya udahlah, disyukuri aja meskipun terlambat, tapi setidaknya adalah ya. Tapi agak aneh juga. Kemudian yang aneh lagi selain itu adalah tiba-tiba si Sarko bilang tulangnya retak. Padahal tahu nggak, Mbak Ayu tuh sampai nyari-nyari apa sih, footage-nya MotoGP soal kondisinya Sarko. Apakah benar dibilang ada patah di situ? Yang ada cuma Morbi punya, nggak ada pernyataan kondisinya Sarko bahwa dia ada patah apa, CT scan nggak ada. Hari res Minggu, Senin, Selasa baru ada pengumuman bahwa patah tulangnya, mau operasi. Kan agak aneh gitu ya. Biasanya itu orang udah pengumuman hari Minggu gitu operasinya, atau langsung pergi operasi itu hari Senin gitu kan, supaya bisa cepat balik kalau memang mau balik. Ini enggak, tiba-tiba habis kita ribut kiri kanan baru dia pergi operasi. Yang aneh itu setelah dia pergi operasi ke Itali, udah berangkat nih orangnya operasi, baru muncul film bikin nota mau sidang. Kan aneh. Why? Kenapa nggak dari kemarin film? Why? Kayak gitu sih, agak-agak aneh. Pokoknya ini cerita agak aneh. Nah, ini kan lagi sidang nih, kita nggak tahu. Sedikit lagi Mbak Ayu akan kasih kabar di Instagram apa keputusannya. Tapi insting Mbak Ayu adalah bakal dianggap kecelakaan biasa dan sirkuit yang disalahkan. Entah fansnya, entah apanya, pokoknya bakal disalahin sirkuitnya. Kenapa? Jangan salah, kalian tahu di belakangnya Sarko itu besar banget.